Wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Pak, ini pada kesempatan ini Pak Ustadz mau nanya dia dari ayat 1 dulu. Ayat 1. Mbak siapa? Ayo silakan. Baca berdua. 1 2 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Terus alladzina idza talu 'alan nasi yastawun. Ya, bagus. Ayo selanjutnya. Dua ya biar temannya 2. Mulai ayat 3. Ulangi. Tuh 2. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Terus Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. iya, bagus. Selanjutnya sebelahnya. Bismillah. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Ya, bagus. Selanjutnya wa ma adraka ma. Ya, bagus. Selanjutnya berdua atau bertiga enggak apa? 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Satu ayat lagi. Alladzina yukadzibuna yukadzibuna biyaumiddin.
Ya, bagus. Selanjutnya kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'tadin asim. Saqirul awwalin. Ya, bagus. Selanjutnya putra bertiga. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Satu ayat lagi. Kalla alhamdulillah. Ya, terima kasih. Bacaannya bagus-bagus ya. Coba sekarang kita perhatikan pelajaran tajwidnya ya. Mungkin dari sebagian ada yang sudah lancar, ada yang belum. Nah, kita sharing, kita preteli, kita bedah ya hukum bacaan tajwidnya dan cara membacanya. Mungkin masih ada yang kurang tepat, nanti kita diskusikan. Coba kita ke ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Nah, dalam ayat 1 ini ada hukum bacaan tajwid, hukum nun mati atau tanwin. Nah, di sini dalam lafadz wailun itu ada tanwin, betul tidak? Nah, ketika ada tanwin bertemu lam, itu namanya bacaan apa? Bacaan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Bertemu lam, maka dibaca masuk dengan tidak dengung. Jadi idgham itu artinya memasukkan bi dengan la tidak gunnah dengung. Jadi dimasukkan bunyi tanwinnya. Aslinya ada tanwinnya wailun. Nah, bunyi tanwin itu bunyi n ya. Tanwin itu ada n-nya. Wailun kalau di harokat itu lam do malu nun mati lun seperti itu ya. Cuman harokatnya tanwin, hurufnya hilang. Wailun. Nah, ketika ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, maka nunnya ya, bunyi n-nya itu dimasukkan. Kalau sudah masuk, maka nanti tidak kelihatan dan masuk saja tanpa ada dengung. Wailul, n-nya akan hilang. Padahal kalau cuma satu kata saja wailun ada tanwinnya, ada n-nya. Tapi ketika dimasukkan hilang. Itulah namanya bacaan idgham bila. Wailul lil mutaffifin. Oh ya, kalau ada yang mati itu bacanya nyengir ya. Wai, pakainya hurufnya i, bukan e. Gitu ya. Dalam makhrajnya gitu ya, ada di ujung lidah, agak ditekan. Wai. Ya, wai, bibirnya agak ditarik. Pakainya hurufnya i. Jangan wailul. Nah, itu salah. Ya, kurang pas. Wai ditarik. Wailul lil mutaffifin. Bagus. Selanjutnya ayat kedua. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Bersama tuh dua. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Dalam ayat 2 ini untuk bacaan tajwidnya kita satu ambil bacaan hunah ya. Ada annas, ada nun bertasydid. Ini bacaan kalau lafadznya asyamsiyah. Asyamsiyah itu idgham syamsiyah ya. Jadi nunnya bertasydid itu harus ditahan. Alan, ditahannya berapa ketukan? Berapa? Alan tuh dua berapa? Dua ketukan.
alladzina idzak. Nah, untuk hurufnya mungkin menambah materi. Kalau kaf sukun itu ada sifat hamesnya, ya. Ada sifat hames. Hames itu ada desisan angin sedikit. Idzak, ya, kedengarannya sedikit, jangan seperti kolkolah. Kalau kolkolan begini, idzak, nah, mantul. Kalau ini enggak mantul tapi ada hembusan angin sedikit. Allazina idzak talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Coba ayat 3 tuh 2. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. 2. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Coba ala yadhunnu. Di situ ada nun bertasydid. Ketika ada nun bertasydid, saya sebut namanya Mbak Wiyah. Mana Mbak Wiyah? Bacaan apa tadi? Yadhunnu bacaan apa? Bacaan guna. Kenapa bacaan guna? Ada nun bertasydid. Alif, alif. Guna itu apa? Guna secara bahasanya apa? Artinya guna berdengung. Jadi membaca dengung ketika ada huruf nun atau mim yang bertasydid, ya. Jadi guna itu hurufnya ada berapa? Ada 2. Tempat keluar hurufnya dari mana? Tempat keluar hurufnya dari mana? Dari mulut, dari bibir, mulut, tenggorokan, atau hidung? Mulut, ya. Kalau mulut contohnya mim, ba, ya kan? Wawu. Nah, kalau nun bertasydid itu keluarnya dari mana? Ayo. Dari mana? Dari khayshum. Apa itu khayshum? Lubang hidung. Coba kita perhatikan. Ala yadun, itu keluarnya dari mulut apa hidung? Kebanyakan huruf itu keluarnya dari mulut, ya kan? Ada bibir, mulut, tenggorokan. Kalau tenggorokan contohnya a, ya, hamzah, ha, kha, huruf-huruf idhar. Itu namanya huruf halak, ya kan? Ada 6. Bacaannya harus jelas kalau ada nun mati bertemu idhar. Nah, kalau nun bertasydid ini keluarnya dari khayshum. Itu dari lubang hidung. Dipraktekkan ketika kamu membaca guna, hidungnya dipencet, enggak akan keluar suaranya. Coba. Ala yadun, hilang. Membuktikan keluarnya dari sini, bukan dari mulut. Kalau wa kan dari mulut. Kalau kita tutup, enggak bisa keluar. Paham ya? Nah, coba. Ala yadun. Nah, di sini dengungnya di sini di khayshum, lubang hidung seberapa ketukan? 2, ditahan 2. Sama di sini ada 2 sama an, ya, itu juga tahan sama annahum. Ini idgham mimi, ya, mim ketemu mim, juga bacaan idgham bisa idgham mimi, idgham mutamatsilan, dan mengandung bacaan gunahnya juga karena ada tasdidnya kan. Ketika dimasukkan ke bertasdid itu jadi hidung. Coba ada 3 gunah di sini. Ya, coba sekali lagi ayat 42. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Bisa ya dipahami ya? Itu bacaan gunah. Selanjutnya
liyaumin azim. Tuh dua. Coba saya tanya selanjutnya dari SMK 2, Mbak Saskia. Mana Mbak Saskia? Mana? Liyaumin azim, min a bacaan apa? Ada tanwin bertemu ain. Enggak bisa enggak apa-apa. Nanti saya lempar sebelahnya. Bisa enggak dulu? Bisa enggak dulu? Atau bacaan idhar. Kenapa bacaan idhar? Kenapa disebut bacaan idhar? Karena ada apa? Karena apa? Karena ada tanwin bertemu ain. Jadi bacaan hukum nun mati atau tanwin itu ada 5 ya. 1, ayo bersama-sama. 1, idhar. 2, idgham bi gunnah. 3, idgham bila gunnah. 4, iklab. 5, iklab. Alhamdulillah. Jadi ada 5. Nah, yang pertama bacaan idhar. Idhar itu bareng. Tuh 2 idhar adalah jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha, maka dibaca jelas. Coba saya tanya berikutnya. Nita, yang jelas apanya? Ayo. Iya, kan dibaca jelas kan idhar ya. Sing jelas opo ini? Liyaumin azim. Dibaca jelas kan bacaan idhar, yang jelas apanya coba? Bunyi apanya yang jelas? Kan harus jelas bunyinya, nggak boleh samar. Kalau samar begini, liyaumin. Ya, kalau ada dengung-dengungnya, liyaumin azim. Enak nggak coba? Liyaumin azim, ada dengung-dengungnya ya kan? Itu bener nggak baca ada dengung-dengung? Salah. Kenapa salah? Harus jelas. Coba gimana? Berarti yang jelas bunyi apanya? Bunyi nun matinya. Ya kan? Liyaumin. N-nya tuh harus terdengar jelas, jangan campur G. Kalau kecampur G nanti jadi eng, seperti bacaan ikhfa, liyaumil ya, atau antum, ya kan? Nah, itu sudah bukan idhar lagi. Kalau idhar harus jelas. Enggak boleh juga begini, liyaumin, ada e-nya, liyaumin azim. Liyaumin azim. Seperti ya. Itu bacaan idhar. Kemudian Firda. Mana Firda? Firda pada ayat 4, kembali ke ayat 4. Ada annahum mab'utsun. Coba, mab'utsun itu bacaan apa? Mab. Ada ba sukun. Bacaan ini bukan hukum mimnya ya. Yang saya tanyakan hukum ba matinya, mab. Apa? Atau sebentar Vina, Mbak Vina. Apa bacaan apa Vin? Kolkolah. Saya ulangi. Mbak Firda, mab, bacaan apa? Kolkolah ya. Huruf kolkolah ada berapa Mbak Firda? Mbak Vina ada berapa? Huruf yang kolkolah tuh huruf yang bagaimana? Mbak Wirda dibantu. Kolkolah tuh hurufnya ada berapa? Ada 5. Apa saja? 1. Ini huruf apa ini? Yang sukun tadi loh. Ba, apa lagi? Jim, terus dal, terus po,
dan qaf. Kalau disingkat tuh biasanya bacanya baju di toko. Ini huruf-huruf yang mantul, ya, memantul. Mantulnya ada yang kecil disebut qalqalah sugro, yang besar qalqalah kubro. Yang mab'utsun ini qalqalah sugro apa kubro? Sugro. Kenapa sugro? Karena kecil. Ayo. Iya, memang kecil. Kenapa disebut kecil? Qalqalah kecil. Saya tanya berikutnya, barangkali tahu nanti. Indah. Kenapa disebut qalqalah kecil? Nggak tahu. Sebelahnya Melsa. Nggak tahu. Nanti saya tanya lagi ya yang nggak tahu ini. Mareta, Ica, Mas siapa itu? Sugeng. Mana Mas Sugeng? Ya Mas Sugeng. Kenapa qalqalah kecil? Kenapa ini qalqalah sugro? Mas siapa lagi nih? Saya belum kenalan. Mas Asori. Kenapa di mab itu qalqalah sugro atau qalqalah kecil? Sebabnya? Selain itu, iya memang kalau kecil itu pantulannya jangan besar-besar. Tapi sebabnya apa? Sebabnya apa kok pantulannya kecil? Karena ada tengah kali. Selain itu, karena huruf qalqalahnya bagaimana? Kondisinya bagaimana? Kondisi huruf banyak? Sebelahnya ikmal. Kenapa? Selain tadi yang disebutkan. Kenapa belakangnya Mas siapa? Mas Uin. Habibi. Kenapa Mas Habibi? Kenapa disebut qalqalah sugro? Kenapa pantulannya kecil? Karena huruf qalqalahnya bagaimana? Ada yang tahu yang lain? Inilah yang membedakan antara qalqalah sugro sama kubro. Kalau kubro besar tuh sebabnya apa? Kalau kecil sebabnya apa? Kalau tahu sebabnya nanti bisa memposisikan. Kita pantulannya besar atau kecil. Nah, yang qalqalah sugro itu huruf qalqalah yang asalnya mati. Hurufnya apa? Meskipun di akhir, ya, tidak harus di tengah. Memang kebanyakannya di tengah. Ya, tapi kalau memang asalnya mati maka pantulannya kecil. Mab, ya. Mab. Kalau yang qalqalah kubro, huruf qalqalah asalnya hidup. Kebanyakan adanya di akhir, dia berharokat, dia dimatikan karena diwakofkan. Kebanyakan contohnya surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Coba tuh dua. Ya, ahad ada pantulan. Pantulannya itu lebih besar karena huruf qalqalah asalnya hidup. Bisa dipahami ya? Nah, ini kalau sudah terbiasa di surah Al-Ikhlas bisa. Mungkin ketika surat-surat yang lain huruf yang 5-nya harus hafal. Baju di toko. Jadi harus dipantulkan. Contohnya ini tadi di ayat 4. Annahum mab'utsun. Tuh 2. Annahum mab'utsun. Mab'utsun itu bacaan qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena huruf qalqalahnya mati. Ya, sukun kan itu mab. Liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Loncat yang ke ayat 14. Ya, coba ayat ke-14 ini perlu disampaikan, mungkin sebagian kurang paham. Kalla bal rona. Ya, setelah bal di situ ada tulisan apa? Sakta. Sakta itu, saya tanya dulu yang belum jawab. Indah mana tadi? Sakta itu apa? Kalian pernah baca Quran? Sudah bisa baca Quran belum? Sudah ketika baca Quran menemukan sakta biasanya di surat Yasin. Ya. Nanti kalau ini paham, nanti dibaca Yasinnya juga benar. Ya, makanya perlu saya sampaikan. Apa itu sakta? Belum. Sebelahnya Mbak Melsa? Sudah pernah dengar sakta itu apa? Berikutnya? Berhenti sejenak tanpa
bernapas. Ica, bisa diulangi sakta adalah Berhenti sejenak tanpa mengulangi nafas. tanpa bernapas ya. Sejenak minimal 1 harokat. Kalau 2 harokat ya itu kelamaan. Tapi biasanya cukup 1 harokat sudah cukup. Kalabal tek ya 1 harokat ya. Kalabal ro. Jadi ketukan kedua sudah bunyi. Sudah cukup. Kalabal ro. Ketika bal berhenti nggak boleh bernapas. Itu bacaan sak. Kalabal ron. Kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau biasanya di surat Yasin, sering baca Yasin kan? Itu pasti nanti ketemu bacaan sakta itu. Kalau nggak paham, bacanya ya bablas aja. Kalabal rana ala qulubihim. Kalabal rana ala qulubihim. Itu berarti belum paham sakta. Kalau kalabal bernapas ya, disangkanya kan tanda wakof Pak, jadi berhenti dong. Bernapas itu juga salah. Kalau sakta itu tandanya kadang tulisan sakta kecil, kadang juga sin kecil. Itu berhenti tapi tidak disertai nafas. Kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi di situ seperti ada huruf yang tidak kita baca. Kalabal tuk tuk aja. Kalabal ro. Tuh. Bisa dipaham prakteknya? Coba 1 2 3. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Terakhir untuk memantapkan, biasanya ada di surat Yasin ayat 52. Bunyinya bagaimana? Ada yang hafal? Gimana? Mimar qadina. Coba dibuka. Setelah itu kita tutup. Surat ke 36 ya, juz 21. Ayatnya 52. Nah, coba perhatikan, saya contohkan dulu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza min marqadina hadza. Nanya matobi'i, jadi panjang dulu ya. Nah, berhenti, ketukan yang ketiga. Nah, hadza. Kalau kuat ya sampai ayat ya. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Saya ulangi sekali lagi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ayo baca 1 kali. 1 2 3. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Diulangi. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Laki-laki coba, tadi belum baca, coba baca qalu ya wailana bareng. 1 2 3. Qalu ya wailana baik. Saya kira bacaan sakta ini bisa dipahami, tapi ngapunten harus dipraktekkan ya, terutama nanti ketemu lagi di surat lain ya. Ada di surat apa selain Yasin? Al-Mutaffifin, ada juga di surat Al-Qiyamah
dan surat Al-Kahfi di ayat 1. Nah, itu dipraktekkan. Ada bacaan-bacaan lain juga yang perlu dikuasai seperti bacaan Ismam, bacaan Imalah. Ini bacaan-bacaan yang jarang, kalau nggak dipelajari tuh nggak bisa. Terus yang belajar pun kadang lupa karena jarang ketemu. Nah, maka kita sebagai tholabul ilmi, sebagai siswa atau mahasiswa, terus kita tingkatkan belajarnya, ya. Semoga pertemuan pada hari ini membahas tentang apa saja tadi? Ya, tentang tajwidnya ada nun mati, ya. Terus ada kola, ada lagi guna, dan yang terakhir ada bacaan sakta. Nanti yang jenengan dapatkan ini sampai praktekkan sendiri-sendiri. Terus nanti besok ketika pematerinya berbeda, alangkah baiknya ya coba materi yang lain, jadi nggak numpuk gitu loh. Kalau nggak tahu pematerinya kan nanti numpuk itu aja yang dijelasin. Tapi menjadinya nggak apa-apa, cuman supaya ada penambahan gitu aja, gitu ya. Mungkin itu dari saya, tentunya ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kenal semuanya ya. Saya tuliskan nama-namanya nih. Yang putra aja belum semuanya ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Saya akan baca di rumah, nanti saya lalar ya. Wia, Alif, As, siapa lagi? Iya, semoga nanti ilmunya bermanfaat dan semoga semuanya panjang umur ya. Jadi orang-orang yang pandai baca Al-Qur'an dan ilmunya bermanfaat, keluarganya bahagia fid dunya wa dunya wal akhirah ya. Monggo selanjutnya saya pasarkan kepada Pak Aan. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Saya sampaikan ke Pak Imam Turmudi, Ustaz Imam Turmudi nggih, mboten ketok Pak Tasik Muda Belia. Ya. Sangat bermanfaat sekali terutama untuk kita semua yang masih merasa pencari. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita mendapat banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin sebenarnya panjenengan sudah paham, sudah tahu, tapi kadang lupa. Gitu? Nah, dari sekian tes yang disampaikan Pak Ustadz Imam tadi, ternyata saya ringkas banyak yang sebenarnya secara suara bahkan secara makhraj memiliki keunggulan di antara panjenengan semua. Oke. Sudah memiliki basic, bahkan mungkin kadang pengajarnya lebih buruk makhrajnya ataupun intonasinya, suaranya dibanding panjenengan semua. Tapi harapannya walaupun sudah memiliki keunggulan itu tidak berhenti sampai di sini, lebih lagi ditingkatkan agar menjadi ilmu yang bermanfaat lagi. Dan Ustadz Imam ini juga salah satu tim Qori ya. Tim Qori dari penyuluh agama. Ini salah satu Qori ini ya. Lokora. Ini Qori Lokora. Ya. Sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga panjenengan semuanya tetap diberikan nikmat semangat dalam mencari ilmu dan mencari mata pencaharian yang lain selain ilmu, karena jalan panjenengan masih panjang, kita juga masih panjang, tapi tetap pada porsinya masing-masing. Oke, tetap semangat. Akhirnya saya apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ustadz Imamnya